Mualim, ada pertanyaan dari kawan-kawan yang mana pertanyaannya sebagai berikut. Ketika membaca surah Al-Quran dalam salat, mana yang lebih afdal, satu surah pendek yang sempurna atau membaca sebagian surah? Kemudian surah apa saja yang sunnah dibaca di dalam salat? Ya mungkin hanya itu. Mohon jawabannya Wan Khalid. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Membaca surah dalam Al-Quran, ya, membaca surah Al-Quran di dalam sholat itu termasuk satu sunnah. Qiraatul Quran ba'dal Fatihah. Membaca Al-Quran sesudah Fatihah itu sudah merupakan satu sunnah dalam sholat. Nah, kita sudah mendapatkan pahala sunat ketika kita membaca Al-Quran, membaca surah ataupun membaca potongan dari surah sesudah Fatihah sudah mendapatkan pahala sunnah. Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mana yang lebih afdal antara membaca satu surah pendek tapi sempurna, nah dibandingkan dengan membaca potongan surah atau sebagian surah tapi panjang misalnya. Nah, mana lebih afdal? Pendapat pertama, membaca satu surah pendek tapi sempurna ini lebih afdal daripada membaca potongan surah walaupun panjang. Nah, ini pendapat pertama, yaitu pendapat Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Nah, sehingga kalau kita membaca misalnya surah Al-Kafirun, nah ini lebih utama daripada kita membaca misalnya potongan surah walaupun setengah halaman. Nah, walaupun setengah halaman. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Nah, pendapat yang lain yaitu dari Imam Romli rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat sebaliknya. Jadi membaca sebagian surah atau potongan surah ini lebih afdal jika potongan surah ini lebih banyak daripada surah yang sempurna dan pendek. Nah, jadi ada perbedaan pendapat, tetapi perbedaannya adalah keafdoliannya saja. Ya, afdoliannya mana lebih afdalnya. Nah, ini keduanya sudah merupakan kesunahan. Jadi kita punya pilihan untuk itu. Ya, kadang-kala mungkin kita membaca surah sempurna, kadang-kala kita ingin juga membaca potongan surah. Nah, apalagi kita mungkin untuk mengulang hafalan kita. Nah, jadi masing-masing punya pendapat. Nah, tetapi ini sudah merupakan sunnah dalam sholat. Nah, kemudian surah-surah apa saja yang sunnah dibaca dalam sholat? Nah, ada Nabi SAW ada merutinkan surah-surah dalam sholat ini yang paling sering beliau baca. Ya, jarang beliau tinggalkan. Ini namanya disebut adalah warid dari Nabi SAW. Nah, termasuk juga sunnah dari Nabi SAW. Apa itu yang paling sering Nabi baca? Terutama yaitu ketika maghrib malam Jumat. Nah, maghrib malam Jumat itu sunnah. Nabi mencontohkan membaca surah Al-Kafirun dan Qul Huwallah. Nah, surah Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Nah, ini maghrib malam Jumat. Kemudian Isya malam Jumat. Nah, ini Nabi sering membaca surah Al-Wasyah, ya, surah Sabih dan Al-Wasyah. Ya, surah Sabih dan Al-Wasyah. Ataupun beliau juga sering baca Isya malam Jumat itu Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Nah, Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Nah, ini Nabi jarang meninggalkan bacaan atau surah yang seperti ini. Kemudian subuh Jumatnya, nah, subuh Jumatnya Nabi sering membaca surah Sajadah dan Al-Insan. Nah, ini subuh Jumatnya surah Sajadah dan Al-Insan. Ini Nabi sering membaca seperti itu. Nah, adapun sholat Jumat, nah, sholat Jumatnya ini Nabi juga sering membaca juga surah Sabbihis
dan al-ghasyiyah juga. Nah, ini sunnah warid dari Nabi SAW. Kemudian maghrib malam Sabtunya ini Nabi sering membaca Al-Falaq dan An-Nas. Nah, surah Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini Nabi pada malam-malam yang seperti ini beliau melazimkan, merutinkan. Artinya paling banyak itu. Paling banyak Nabi membaca surah-surah seperti ini. Karena kandungan-kandungan dalam surah-surah tersebut sangat-sangat bermanfaat bagi manusia, bagi umatnya. Sehingga beliau sering merutinkan membaca surah-surah tersebut. Walaupun tidak ada kewajiban. Ya, ini kan sunnah dari Nabi SAW. Maka kita terhadap yang seperti ini, nah kita juga jaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga misalnya subuh Jumat. Nah, subuh Jumat ini kan surah Sajadah dan surah Al-Insan atau Ad-Dahar. Nah, ini panjang. Nah, tapi kalau karena sunnah dari Nabi SAW, maka ini seandainya makmum mau protes, nah ini tidak diterima protesnya. Karena apa? Karena ini surah warid dari Nabi SAW. Surah warid dari Nabi SAW atau ada contoh dari Nabi SAW. Nah, berbeda dengan kita misalnya sembahyang di subuh yang lain. Nah, subuh yang lain kita membaca misalnya surah Yusuf misalnya dan surah Ar-Ra'd misalnya. Nah, rakaat pertama Yusuf, yang kedua Ar-Ra'd. Nah, ini kan kalau misalnya ada yang protes, nah ini kepanjangan misalnya. Nah, maka ini dibenarkan atau diterima protesnya. Karena ini Nabi tidak ada warid Nabi melazimkan seperti itu. Yang sering dilazimkan oleh Nabi SAW adalah yang dari maghrib ya, malam Jumat sampai maghrib malam Sabtu. Nah, ini beberapa ya, kesunahan ataupun pendapat ulama tadi tentang surah yang dibaca dalam sholat. Nah, ini jawaban dari kita. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Mu'alim. Semoga dapat menambah wawasan kita terhadap ilmu Al-Quran dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.